dunia otomotif. Kita izin dulu sih sama TU kita di kampus kan. Bu, saya ada tes di Slambersih, bisa nggak kita nggak ikut UTS? Bayangin nih, waktunya bareng dengan UTS. Nah, akhirnya dibolehkan, nanti akan diikutkan oleh UTS susulan. Alhamdulillah tuh. Kita nggak tahu kan tes Slambersih apa sih sebenarnya. Itu satu-satunya satu-satunya beberapa orang yang tes duluan di angkatan saya. Akhirnya kita tes tuh ke Polban, Slambersih, presentasi segala macam. Alhamdulillah kita semuanya gagal. Waktu itu kita nyampe FGD sih. Mungkin Rima udah sangat paham lah, karena udah pernah di Slambersih ya. Nah, sebenarnya key message-nya adalah mulai dari tingkat 6, tingkat 3 atau semester 6 itu harus mulai untuk mencari pekerjaan. Kalau teman-teman fokus untuk kerja, silahkan udah mulai mencari. Dari kegagalan itu tadi saya mencoba introspeksi. Ternyata dengan nama ITB pun kita masih bisa gagal di luar sana. Dan kita harus bisa bawa nama ITB itu eksis ya di dunia yang bagus lah istilahnya gitu. Akhirnya saya mencoba untuk melis perusahaan-perusahaan yang akan saya daftarin lagi nih. Total mungkin ada 20 sampai 30 yang saya mendaftar ya dan ikut tesnya ya. Contoh, saya pernah daftar ke Halliburton, kemudian Baker Hughes, kemudian Pama juga pernah daftar. Ini daftar nggak cuma daftar sih, ikut tes juga. Kemudian langsung saya juga pernah mengikuti tesnya BUMN Semen Gresik segala macam. Banyak sebenarnya. Nah, ini saran saya pada teman-teman yang mau lulus atau tingkat 3 itu harus mengklasterisasi dulu company-company yang akan didaftari. Mana tuh? Jangan asal mendaftar perusahaan, karena nanti ketika kita udah masuk, kita nggak dapat insight apa-apa. Kita nggak dapat experience apa-apa. Dan cenderung kita akan, kok gini ya? Terus akan ada image, sebenarnya nggak ada masalah sebenarnya lulusan ITB walaupun di perusahaan startup atau segala macam, malah harus bisa lebih bagus lagi, tapi itu harus punya survive yang dua kali lipat lebih banyak. Itu saran saya harus diklasterisasi dulu nih teman-teman mau mendaftar mana. Kalau saya dulu udah saya klasterisasi di UMN-nya ini saya tulis PLN segala macam, Indonesian Power. Saya udah beberapa tahap, di tahap terakhir juga waktu itu. Kemudian swasta juga kita klasterisasi, perminyakan, pertambangan, energi kan. Kemudian turun di dunia otomotif. Nah, akhirnya singkat cerita, perjalanan saya berhenti di perjalanan tes saya berhenti di sebuah perusahaan otomotif terbesar di Indonesia, Daihatsu. Jadi PT Astra Daihatsu. Apa itu PT Astra Daihatsu? PT Astra Daihatsu Motor itu adalah sebuah perusahaan di bawah naungan Astra Internasional. Jadi kalau teman-teman ditanya kerja di mana di Astra, kita harus tahu dulu Astra yang mana. Astra banyak, ada dealer, ya nggak? Ada anak-anak yang lain, kemudian ada cucu, bahkan anaknya lagi. Tapi tetap ngomongnya tetap Astra kan. Nah, kalau Astra Daihatsu Motor itu benar-benar di bawahnya Astra Internasional. Karena Astra Internasional itu di dunia otomotif cuma ada beberapa yang besar, seperti Toyota. Kemudian Honda Motor, bukan Honda Mobil ya, Honda Motor. Kemudian Astra Autopart, ada 4 sebenarnya. Dan Astra Daihatsu. Saya nggak akan jauh-jauh untuk membahas Daihatsu sebenarnya, tapi saya akan membahas metrologi di Daihatsu ngapain sebenarnya. Emang nyambung, Kak? Ya nyambung nggak nyambung, ada nyambungnya. Saya di sini join di Research and Development. Apa itu? Pengembangan produk dari mobil Daihatsu. Saya starting karir 2015, langsung masuk ke R&D. Ngapain aja saya di sana? Sebenarnya kalau ngomong metrologi di dunia manufacturing, itu lebih banyak berkaitan dengan quality engineering ataupun quality control. Karena di sini ada kepresisian part akan sangat dibutuhkan. Nah, di R&D ngapain? Ada beberapa mata kuliah yang sangat membantu saya sebenarnya di R&D, yaitu mata kuliah mesin, proses manufaktur kalau nggak salah dulu namanya, sama gambar teknik. Ini sangat membantu saya.
Karena ketika kita bekerja di R&D itu harus bisa baca gambar, karena mayoritas gambarnya gede-gede sekali, banyak gambar, besar-besar gambar, terus kita harus bisa baca ini pandangan proyeksinya apa ini gitu. Kita harus bisa bayangin 3 dimensinya. Itu sebenarnya itu hard skill yang bisa kita implementasikan di R&D waktu itu ya. Nah, kemudian hal yang nggak kalah penting adalah ilmu komunikasi, communication skill, kemudian leadership, lobbying, itu yang nggak akan kita dapatkan di kuliah, itu yang sangat menjadi faktor dominan. Saran saya, sekarang ini Akmed udah punya HMMI, ataupun UGM, ataupun USU udah punya, pasti punya himpunan. Di situ teman-teman harus bisa mencari ilmu-ilmu tadi. Karena gini, saya punya analogi. Ada misalnya si A, si B, si C. Si A meteorologi, si B mungkin teknik apa ya, yang agak nyeleneh, teknik minyak. Kemudian si C adalah dia teknik sipil, sama-sama masuk dunia otomotif, awam semua tuh. Apa nih dunia otomotif? Nah, yang dilihat atasan, edit value kita apa? Edit value kita adalah cara kita, thinking way, cara berpikir kita dalam handling problem, penyelesaian masalah. Jadi dilihat tuh mana si A, si B tadi, mana yang paling cepat, mana yang paling presisi. Jangan cepat tapi nggak apa sangat jauh dari target ya. Cepat tapi harus presisi. Sangat penting. Kemudian di sebenarnya communication leadership itu sangat membantu saya waktu saya di R&D. Nah, saya sebagai apa di R&D waktu itu? Saya sebagai riset bagian cost masalah apa. Saya waktu itu improve gimana itu bisa efisien. Nah, mungkin itu aja sih yang di R&D. Saya nggak akan jauh-jauh lagi. Periode bekerja saya sampai 2019 kemarin, tahun lalu. Saya resign di bulan Maret. Dan saya mulai pincut di dunia pemerintahan apa? Pasti pada bertanya-tanya kan. Kan udah jadi pegawai tetap, udah karyawan tetap. Dan tahun di Astra, apalagi sih turun terus ya. Tapi ketika teman-teman menjadi key player di suatu company, harus bisa memikirkan apa yang harus saya dapatkan, apa yang bisa beri. Saya sudah memberikan banyak untuk company ya. Nah, menjadi key player lah istilahnya. Kemudian perusahaan sudah kasih apa saja saya yang teman-teman mau tapi belum diakomodir dari company. Waktu itu saya ada beberapa visi yang sejalan lagi dengan Daihatsu. Maka dari itu saya putuskan untuk hijrah ke dinas perindustrian. Kenapa Pemprov? Next. Nah, kenapa pilih PNS? Padahal di swasta kan udah asik. Terbuka peluang yang saya lihat PNS itu pasti tahu. Saya memutuskan ini saatnya kayaknya udah harus di untuk teknologi. Mungkin saya sama PNS. Operator siapa? Oke, ini ditanya
di PNS mana bedanya jadi teman itu beda itu sama kemudian yang nomor itu dari jadi teman-teman dan ya kalau kita masuk di itu akan dibaca dengan masa kerja 3 tahun ya. Kemudian dibayar loyalitas terbatas. Kemudian loyalitas itu tunjangan akhirnya transformasi jabatan atau akan ada bonusnya tapi nggak jauh beda tunjangan DKI Pergub nomor 2020 terbuka dan diakses di dalam itu akan ketahuan tunjangan kita gaji kita harus terbuka daerah jadi ada tuh konfidensialan itu bisa pembandingan itu mungkin kayak dan karir sebagai kita bisa melakukannya kita stop di satu kemudian menarik dia ada tugas juga teman-teman jadi saya sekali tugas di pemerintah bisa milih UI ataupun untuk coba juga untuk misalnya coba next oke dalam PNS oke susun DKI Jakarta adalah SKI-nya kemudian kelangkaan dan di sini adalah kita umum belajar perlu yang sama itu masih bisa
saya belum di 2015 betul undang dasar undang dasar kan saya udah pernah baca tuh kemudian 2005 master dasarnya saya menguasai kebangsaan kan bisa beli karena makin banyak orang itu karena kan ketika yang dapat yang lebih bagus itu satu dulu dasar untuk di kemudian pada itu orang yang atau kita dan juga beberapa kita di grup dari Desember Januari masuk saya sampai kerja baru jangan untuk menjadi itu mungkin ada sebagai enggak lebihnya pas nanti sebelum disuruh kalau tiket berarti dulu di jadi masih saya fase itu
Pada saat itu baru perubahan lah, jadi baru kecil aja sih dengan kita itu kan di kalau di wilayah mungkin tahu kami tapi umum yang di misalnya yang fungsional bertahan yang tampil di di sini adalah sambalnya aku validasi manajemen dari karena banyak urusan di sini jadi ketika ini ini orang itu jadi yang audiens dia bisa terlalu dinas yang dari sini PNS ada juga nah langsung berjuang saya udah sih meskipun itu apa itu kita memang sampai kembangan tadi yang tahun 2012 sedang perencanaan angka tuh 2020 titiknya yang ada sana. Nah, kalau sekarang karena uang kita nanti tahun depan di sektor UMKM kita ingin seperti nasional UMKM kita mainkan pakai iklan beli untuk bangsa itu. Jadi kalau di lain tentu mendapatkan ilmu yang luas dengan nanti kita saya sebagai sebuah atau mesti tentang dan
di arsitek misalnya di ini dan yang di diri ini kemudian data tersebut dan sosial media itu bikin itu membuat program ataupun sebuah untuk makanya ya itu nggak perlu teman-teman atau kemudian tinggal itu kita komunikasi dan berikutnya yang di apa ini itu dan metodologi aku bisa apa namanya itu bisa hanya jauh metodologi metodologi sangat itu ini itu saya masih Sebenarnya ini banyak sih pertanyaannya ini. Halo. Halo. Putus. Pertanyaan pertama nih Kak, kira-kira fase PNS Penera Ahun ini sama nggak sih sama Penera Tampil? Tesnya Ya, boleh. jadi ya
mungkin dari Oh, sama. Jadi di DKI itu kan ada DSU yang gede. Hasilnya teknik. Jadi apa masih dulu bahkan dulu kalau rekam kan belum minta S1 kalau tingkat di bawah misalnya jadi itu level lebih itu nah penilaian ke bawah terakhir nggak bisa nanti akan mengubah uang di kalau yang ya perbedaannya jadi ini itu itu level itu merah ambil sama peneliti itu udah beda sendiri karena pasal sama dia di pertama kita harus menggunakan tadi untuk menjadi cuman kalau di DKI karena ETP-nya jadi kadang-kadang ya bisa lima apa dari bisa penjualan ijazah bisa juga sampai ada lanjut ya Kemudian jadi ya kan karena juga boleh sedikit enggak mengikuti ya kriteria mungkin di pasti apa itu ngating dan fee-nya apa
biar bareng. Ini kita SKB kan ini juga Ya, Bang, ini ikut antara jadi ada yang di 2009 dasar ya, nasional kemudian respon sangat simpel ya satu untuk mandi saya jujur untuk itu mereka belajar waktu saya dari sekolah sih dan dan gimana? Kau jawab? Jadi karena background-nya saya ini kan dari MIPA Matematika, Bang. Oke, paham. Ya, jadi belum ada gambaran sih tentang ini, lagi belajar juga sih, lagi Meteorologi persiapan udah juga. belajar. Meteorologi lagi baru belajar juga sih. Oke. Nah, cuma saya ini merasa kayak apa ya, untuk fisikanya sih, Bang, belum ada gambaran sekali tentang hitungan apa gitu. Jadi gini, masih bingung. fisikanya sangat dasar, serius. Saya juga waktu itu kan nggak terlalu apa ya juga sih, oh ternyata fisikanya segampang ini. Jadi kayak mungkin listrik, kayak menghitung arus, macam kemudian hukum Newton, paling keluar hukum Newton. Jadi dasar sih sebenarnya pelajaran-pelajaran fisika SMA. Mungkin strateginya adalah bisa belajar SNMPTN. Nah, itu sebenarnya level SNMPTN itu terlalu tinggi ya untuk SKB ya. SKB itu jauh di bawah SNMPTN. Kalau teman-teman pernah ikut SNMPTN ataupun SM, jauh di bawah SNMPTN levelnya. Saya juga lupa sih sebenarnya apa aja yang keluar. Saya nggak terlalu banyak ingat, tapi insya Allah kalau teman